some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. Selamat datang di channel para real man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di video pertama, ada sesanduk medium mahal Rusia seri terbaru, yaitu BUKM-3, yang mendapatkan sengatan dari lebah Ukraina. Jika tabung rudal itu masih ada isinya, tentu saja sengatan dari lebah Ukraina ini akan berakibat fatal, di mana mainan mahal itu bisa menjadi besi tua. Tank Ukraina yang coba mundur dari wilayah Velika Novosilka menggunakan perlindungan jaring dan juga smoke screen harus menjadi besi tua setelah mendapatkan serangkaian sengatan dari lebah-lebah Rusia. Ketika di Nagorno-Karabakh, TB2 menjadi game changer, maka di medan laga Ukraina Timur, lebah FPV adalah game changer sesungguhnya. Drone benar-benar adalah kunci. Ini adalah sudut pandang drone intai Ukraina, di mana mereka sedang memperhatikan pergerakan dari dua unit APC MTLB Rusia yang bergerak di suatu wilayah di Provinsi Donetsk. Diperkirakan, dua unit MTLB Rusia ini berisi 20 pasukan, di mana masing-masing dimuat oleh 10 pasukan. Pasukan parit pertahanan Ukraina berdasarkan observasi pengamatan drone, kemudian memperkirakan jalur yang akan dilalui oleh dua unit MTLB ini. Kemudian mereka memasang ranjau TM62 di jalur itu, dan hasilnya sangat sukses, di mana bisa Anda lihat bagaimana kemudian dua MTLB Rusia itu menjadi butiran debu beserta para penumpangnya setelah menginjak TM62 di jalur yang dilaluinya. Si buaya terus mencari mangsa. Pada video ini dikatakan pada jarak 10 km lebih, si buaya meluncurkan ATGM Vicher untuk membuat sebuah IFV Ukraina yang sedang beroperasi di wilayah Kursk menjadi butiran debu. Dan dengan ledakan seperti itu, sudah pasti IFV itu benar-benar menjadi butiran debu. Pada video ini, kembali aksi dari lebah Ukraina berhasil melakukan sengatan terhadap mainan mahal milik Brozek. Mainan itu adalah sesanduk jarak pendek Tor M2. Walaupun kita tidak ditunjukkan hasil akhirnya, tapi kemungkinan besar Tor M2 itu harus pensiun selamanya dari medan laga. Sebuah APC M113 Ukraina yang baru saja menurunkan pasukan di sekitar perbatasan Kursk Sumy disikat dan diledakkan oleh seekor lebah Rusia. Tentu saja, dengan hantaman seperti itu, sudah cukup untuk membuat M113 itu menjadi besi tua.
Strategi lubang di tengah jalan ini dikatakan kadang-kadang disengaja dilakukan oleh pasukan Ukraina, di mana ketika sebuah jalur seling dilalui oleh pasukan Rusia, maka di situ dibuat lubang menggunakan peledak untuk menjebak mainan-mainan Rusia yang datang. Dan pada video ini, sebuah tank T-80 BVM Rusia yang terjebak di lubang yang dibuat oleh pasukan Ukraina kemudian dieliminasi dengan membakarnya menggunakan amunisi termit yang dikirim oleh drone bomber modifikasi. Pada video ini, Anda akan melihat bagaimana sengatan dari drone Rusia juga mengerikan. Bisa Anda lihat, sebuah tank T-64BV Ukraina terlihat diam di suatu wilayah di garis depan Kursk. Dan kemudian, BOOM! Fitur turret terbang langsung diaktifkan, dan T-64 Ukraina itu langsung menjadi butiran debu. Kalau yang ini, Anda akan melihat bagaimana mengerikannya sengatan dari lebah Ukraina. Sebuah IFV BTR-82 Rusia langsung terhenti setelah terkena sengatan seekor lebah Ukraina. Kemudian ketika lebah kedua melakukan sengatan, BOOM! Langsung terjadi malfungsi di kanan 30 mm BTR-82 itu, dan terlihat dia terus menembak tanpa henti. Dua mainan Ukraina yang terjebak di lumpur di wilayah Kursk, yaitu IFV Marder 1A3 dan juga kendaraan recovery Brem 1, langsung disengat oleh lebah-lebah Rusia untuk memastikan mainan-mainan itu tidak dievakuasi kembali oleh pasukan Ukraina. Salju yang mencair dan menyebabkan tanah gembur berlumpur menjadi obstacle alami yang menyulitkan mobilisasi mainan-mainan lapis baja kedua belah pihak. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Maristo Julius untuk supportnya melalui Super Thanks pada 29 November yang lalu. Terima kasih banyak Omku. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Minggu 26 Januari 2025. Berikan komentar Anda.